Katanya, Jakarta itu kota yang gak bisa diem ya. Bener sih, ada saja suara yang terdengar setiap saatnya. Keramaian lalu lintas, alunan musik yang bebas, hingga percakapan di pasar terdengar jelas. Kota yang selalu bersuara dengan jutaan orang di dalamnya. Tempat para keluarga berbagi cerita dan rasa. Tempat untuk para anak, remaja, ibu, ayah, pemuda, pasangan, juga lansia, tempat interaksi dan ekspresi keluarga. Untuk mereka semua, kota ini selalu ada. Ada untuk berbenah diri dan terus bergerak. Selamat ulang tahun Jakarta, jadilah semakin aman dan ramah untuk keluarga. Selamat ulang tahun Jakarta, teruslah bergerak menuju era baru keluarga Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Pramono Anung, Gubernur Jakarta, menghimbau bahwa kekerasan dalam bentuk apapun tidak boleh ditoleransi. Perempuan dan anak masih sangat rentan menjadi korban kekerasan. Semua orang memiliki hak untuk merasa aman, dihargai, dan hidup tanpa rasa takut. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berupaya hadir bahwa kekerasan dalam bentuk apapun tidak boleh ditoleransi. Perempuan dan anak masih sangat rentan menjadi korban kekerasan. Semua orang memiliki hak untuk merasa aman, dihargai, dan hidup tanpa rasa takut. Untuk mencegah, mendampingi, memperkuat sistem perlindungan, dan memastikan korban kekerasan mendapatkan keadilan dan pemulihan yang layak. Laporkan jika Anda melihat, mengalami, dan mendengar terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak ke Jakarta Siaga 112 dan hotline Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak pada nomor 0813 176 17622, pos pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tersebar di 44 kecamatan di DKI Jakarta. Mari kita ciptakan Jakarta yang aman, damai, bebas dari kekerasan, dimulai dari diri kita sendiri, dari keluarga kita, dan dari lingkungan sekitar kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sekarang sebenarnya ada salah satu sesi yang cukup penting di rangkaian acara di Hall C1 sore ini. Emangnya ada apa sih Kak Gebi? Emang Rama belum tahu? Udah sih, biar semuanya tahu nih, kita kasih tahu ya. Tapi mungkin kita cek semangat dulu. Hall C1 mana suaranya? Kurang. Sekali lagi ya, sekali lagi. Hall C1 mana suaranya? 5.000 penonton. Luar biasa sekali. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, walaupun misalnya ada yang belum makan, nanti kita mungkin bisa makan bareng cemil-cemilan di waktu isoma. Tapi sekarang waktunya talk show. Oke, nah materinya bakal dibawain oleh teman-teman dari Dinas PPAP atau Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan juga pengendalian Provinsi Jakarta nih Kak. Nah tema yang bakal dibahas tentunya pasti seru banget. Nah beraktivitas di RPTRA, bermain, belajar dan juga berkarya Kak. Oke, mungkin tanpa berbasa-basi lagi kita undang kepada Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta. Yeay, kepada narasumber persilahkan. mari kita persilahkan. Waktu dan tempat kita persilahkan. Baik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore keluarga Jakarta. Selamat datang di Festival Kolaborasi Anjungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam Semarak Jakarta Fair Kemayoran tahun 2026. Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Jakarta yang ke-499 serta menuju Jakarta 5 abad, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan talk show dengan tema Serunya Beraktivitas di Airpetra, Bermain, Belajar, dan Berkarya. Tepuk tangannya dong keluarga Jakarta. Hari ini saya tidak sendirian, kita akan banyak ngobrol tentang pengalaman serunya beraktivitas di Airpetra bersama dua narasumber kita pada hari ini. Keluarga Jakarta pasti penasaran kan? Tanpa panjang-panjang lagi, mari kita panggil ke atas panggung narasumber kita yang pertama. Beliau merupakan salah satu pengelola Airpetra yang bertugas di Kota Administrasi Jakarta Barat. Mari kita sambut Kak Susanti, pengelola Airpetra Nusa Indah, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat. Selamat datang Kak Santi. Silakan duduk. Nah, selanjutnya narasumber kita yang kedua merupakan salah satu inovator atau pegiat posyantek yang sudah bertahun-tahun melakukan pemberdayaan masyarakat dalam hal pengolahan sampah rumah tangga. Langsung saja kita sambut Bapak Teguh Joko Dwiono selaku Ketua Posyantek Rawamangun, Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Rawamangun, Kota Administrasi Jakarta Timur. Selamat datang Bapak, silakan duduk. Selamat, Pak. Apa kabar nih Kak Santi, Mbak Teguh, sehat? Alhamdulillah. Sehat. Wow, sehat banget. Sehat banget ya. Allah. Nah, keluarga Jakarta, Airpetra merupakan tempat dan atau ruang terbuka yang memadukan kegiatan dan aktivitas warga dengan mengimplementasikan 10 program pokok PKK dan program Kota Layak Anak. Nah, di sesi pertama ini, kita akan mendengarkan sharing dari Kak Santi yang tiap hari sudah melaksanakan kegiatan dan tahu bagaimana kolaborasi lintas sektor yang terjadi di Airpetra, serta program dan layanan apa saja sih yang masyarakat bisa laksanakan di Airpetra. Langsung saja kepada Kak Santi, kami silakan. Ya, terima kasih buat Kakak Jo yang udah menyempatkan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, buat warga Jakarta yang udah hadir di Hall C, terima kasih buat kehadirannya. Jujur, bangga banget nih bisa di sini ya Kak Jo. Iya. Bisa diberi kesempatan buat berdiri di depan bapak-bapak, ibu-ibu yang sepertinya sore ini semoga selalu sehat, Amin. selalu bahagia, Amin. juga selalu senantiasa koceknya tebel ya. Amin. Buat main ke Paling sini. kencang. Ya, sepertinya kalau belum kenal bisa dibilang Makata Sayang. Nama saya Santi, Susanti lengkapnya dari Airpetra Nusa Indah. Airpetra Nusa Indah ini letaknya ada di ujung Kalideres, di ujungnya kota Jakarta. Siapa yang udah pernah ke Bandara Soekarno-Hatta? Ya, itu dia. Airpetra saya dekat dengan bandara. Cuma 5 menit bisa sampai ke bandara. Ya, makanya saya di sini memberikan, sebenarnya sih bukan memberikan narasumber mengenai pelajaran ataupun mengenai kelebihan dari Airpetra, tapi memang sekaligus kita memberikan pengetahuan mengenai Airpetra. Apa sih Airpetra dan apa sih yang bisa diberikan oleh pengelola dan apa yang dikerjakan oleh pengelola dan apa yang dilayani oleh pengelola. Selama ini Bapak Ibu mungkin sudah pernah belum main ke Airpetra? Pernah ya? Ada di setiap daerah. Di Jakarta Barat kita ada 58 Airpetra. Saya aja baru tahu di Jakarta Barat ya Kak. 58 Airpetra. Jadi Airpetra saya ini memang di sini awalnya dari pembangunan tahap 5 itu tahap terbaru tahun 2019 yang ada di ujung Jakarta Barat. Tepatnya di wilayah Kelurahan Pegadungan, Kecamatan
Kalideres. Jadi kenapa di sini saya ingin memberikan materi atau menyampaikan mengenai RPTA itu dengan berjudul Zero to be Hero. Karena kenapa? Selama ini pengelola yang Bapak Ibu tahu, yang Bapak Ibu kenal, ya cuma kerjanya nungguin gedung. Tapi padahal di sini kita sebagai pengelola itu dituntut yang namanya selain melayani masyarakat yang datang berkunjung ke RPTRA dari usia 0 sampai lansia. Jadi kalau Bapak Ibu atau kakak-kakak atau adik-adik yang mau main ke RPTRA itu nggak perlu takut. Seperti singkatan dari RPTRA itu, ada yang bisa nyebutin? Apa singkatan dari RPTRA? Ada yang mau tahu, ada yang mau jawab? Ayo, Keluarga Jakarta. ada yang mau jawab? Atau mungkin tahu dengar RPTRA? RPTRA. Apa sih RPTRA itu, Kak Santi? Ya, RPTRA itu seperti singkatannya ya, ruang publik terbuka ramah anak. Ruang publik terbuka. Betul, ya. Makanya jadinya Bapak, Ibu, dan anak-anak gak perlu takut. Karena di dalam RPTRA itu, seperti Nusa Indah itu kita punya luas yang lumayan luas ya, 3.278 meter persegi, yang mana di dalamnya itu ada lapangan futsal. Ada apa lagi Kak Santi? Ada tempat bermain. Lalu? Tempat bermainnya itu dari yang tradisional sampai yang modern ada. Terus ada kebun bibit dan lahan untuk kita tanam bibit atau tanam tanaman atau tanaman hias. Juga di dalamnya itu tentunya ada gedung pengelola. Yang mana gedung pengelola itu mempunyai fungsi yang Bapak Ibu atau mungkin pemanfaat yang berkunjung mau memakai fasilitas kami itu free. Itu bisa hadir karena di situ ada ruang-ruangnya itu berfungsi semua. Seperti gedung, ya udah pasti yang khusus untuk pengelolanya. Kita ada laktasi, ada ruang laktasi, ada ruang grossmat, ada lagi ruang perpustakaan. Ada lagi satunya lagi pantry dan gudang. Semuanya itu kalau fasilitas yang masih bisa dipakai oleh umum atau pengunjung itu bisa dipakai. Jadi nggak perlu takut datang ke RPTRA dan nggak perlu ini gimana ya, ini kita ke sini bayar enggak atau dimarahin enggak ya masuk ke sini. Biasanya seperti itu. Banyak selama ini yang saya temukan tentunya ya seperti di wilayah saya, karena di wilayah kami ini RPTRA-nya ada di dalam perumahan. Ada di komplek ya Kak, jadi mungkin sedikit private ya. Jadi dari wilayah yang dari wilayah warga yang sekitar kelurahan itu banyak yang nggak berani masuk. Padahal dimanapun ada RPTRA itu siapapun bisa. Berarti semua keluarga Jakarta boleh ya Kak ya, betul, akses fasilitas yang ada. Iya. Selama ini pun sudah banyak kegiatan di RPTRA Nusa Indah yang sudah kita laksanakan yang rutin. Itu seperti adik-adik SMA yang mau Yang mau latihan menari atau latihan melukis. Ada juga yang latihan mewarnai, lomba-lomba pun, ataupun ada acara, mungkin ada acara hajatan warga yang tidak punya lahan, mungkin bisa diadakan itu di RPTRA. Jadi nggak perlu takut Bapak Ibu, selama ini yang konotasinya mereka itu takut dan bayar, takutnya mempergunakan gedung RPTRA itu, kita tuh enggak, kita itu punyanya warga, kita punya semua kalangan. Kita tidak lagi memandang
agama, etnis, ataupun kecil, besar, kaya, miskin, pokoknya kita terima selagi mereka mengadakan kegiatan yang positif tentunya, Kak. Baik. Betul. Nah, kalau di RPTRA Nusa Indah sendiri, kira-kira ada kegiatan apa aja sih Kak yang biasanya dimanfaatkan atau dilakukan oleh masyarakat setempat? Ya, kebetulan kita ciri khas dari RPTRA Nusa Indah itu kita banyak pohon kayu putih. Banyak pohon kayu putih. Kita udah menghitung itu jumlahnya 18 pohon. Karena kami di sini dituntut untuk berinovasi dan bisa menghasilkan apapun yang bisa dihasilkan dari lahan RPTRA tersebut. Akhirnya kami bersama tim pengelola RPTRA Nusa Indah mulai memproduksi yang namanya minyak kayu putih. Waktu itu awalnya di tahun 2023, kebetulan Jakarta Barat kami di situ sudah menunjukkan inovasi kami dengan minyak kayu putih dan mendapat juara di tahun 2023. Dan dari situlah akhirnya dengan bantuan Pak Lurah dan tim dari kelurahan menunjuk RPTRA Nusa Indah untuk pusat posyantek supaya untuk minyak kayu putih ini gimana caranya biar bisa lebih berkembang, biar bisa lebih konsumtif, biar bisa lebih ada daya jual, sehingga nanti dibantu dari posyantek. Seperti itu, Kak. Baik, nah berarti selain untuk tempat bermain dan belajar, warga Jakarta pun bisa memanfaatkan fasilitas yang ada untuk meningkatkan daya mutu sumber daya yang ada gitu ya, Iya, betul sekali. Nah, untuk minyak kayu putihnya ini sendiri apakah masih diproduksi hanya untuk penggunaan masyarakat atau sudah dikembangkan bersama Pak Lurah dan timnya, teman-teman pengelola? Kebetulan untuk masalah produksi minyak kayu putih, waktu itu kita dibantu sama CSR dari Citra Garden City waktu itu untuk membelikan alat pemproduksi minyak kayu putih, karena selama ini yang sudah kami gunakan itu kami menggunakan bahan seadanya. Kita uji coba dari bahan seadanya yang kita punya, Kak. Itu dari Magicom atau mesin pengukus, dari kayak gitu. Ternyata dari alat pengukus itu ternyata nggak terlalu ini ya untuk masalah hasilnya. Makanya kami bicara dengan Pak Lurah dan bersama jajaran akhirnya mendapatkan CSR yang akhirnya membelikan kita satu alat supaya bisa memproduksi bisa lebih banyak hasilnya kayak gitu. Wah, baik, berarti memang peran dan dukungan dari stakeholder pun sangat bermanfaat untuk melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat kita ya. Ya, nah, untuk kegiatan untuk anak sendiri yang biasa dilaksanakan di RPTRA selain melukis, mungkin menggambar, ada lagi nggak Kak kira-kira? Kebetulan yang sudah rutin itu di RPTRA ya seperti bela diri, itu ada taekwondo, ada pencak silat juga yang sudah rutin, terus ibu-ibu lansia yang line dance seperti itu. Oh baik, berarti benar-benar semua segmentasi dan inklusif ya Kak, semua kalangan, semua masyarakat, nggak cuma masyarakat di Kelurahan Pegadungan ya, semua masyarakat pun bisa mengakses layanan yang ada di RPTRA. Seperti itu. Baik. Iya. Nah untuk minyak kayu putih ini Pak, Kak, kan aku penasaran banget ya, karena kan mungkin nggak semua RPTRA memiliki sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan untuk barang yang bermutu misalnya. Iya. Nah untuk kedepannya apakah hanya minyak kayu putih atau mungkin ada bahan-bahan lain yang bisa diolah untuk menjadi barang baru di RPTRA? Iya, selain minyak kayu putih, karena memang tadi seperti yang saya bilang, lahan RPTRA Nusa Indah itu banyak tumbuh pepohonan. Jadinya selain minyak kayu putih, kami pun berinovasi menggunakan daun-daun kering.
Oh, baik. Daun-daun yang selama ini banyak ya, paling banyak itu menghasilkan itu di Nusa Indah. Itu kita jadikan kompos. Nah, kita keringkan, kita busukin sampai kita pokoknya sampai jadi dia pupuk alami untuk kita jadikan juga untuk kita nanam tanaman kembali di Air Petra. Seperti itu. Baik, tadi kan sudah disebutkan sebelumnya bahwa RPTA ini menjadi salah satu laboratorium PKK, Kak. Betul. Seperti yang kita ketahui juga bahwa Gubernur DKI Jakarta telah menginstruksikan kepada masyarakat di Jakarta untuk mengolah sampah dari sumber. Betul. Nah, apakah teman-teman pengelola sudah melaksanakan kegiatan tersebut dan bagaimana cara teman-teman pengelola menggerakkan masyarakat untuk ayo mengolah sampah dari sumbernya? Iya, kebetulan di setiap RPetra di kelurahan di Kecamatan Kalideres kita sudah digerakkan yang namanya pilah sampah. Jadi selain sampah-sampah daun yang bisa kita gunakan untuk kompos dan untuk pupuk alami dari tanaman yang kita tanam di RPetra masing-masing, itu setiap RPetra punya semacam kayak bank sampah sendiri yang nantinya kita bekerja sama dengan LH lingkungan hidup, nantinya itu setiap 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali itu ditarik sama LH tersebut. Kita bekerja sama itu dan sudah ada setiap RPetra itu ada bank sampah. Berarti teman-teman pengelola RPetra pun aktif menggerakkan masyarakat ya Kak ya? Betul Kak, Baik. karena memang kebetulan di RPetra kami itu yang tadi seperti saya bilang itu komplek mereka itu banyak berkoordinasi dengan kita Kak, nanya-nanyanya kebetulan dengan pengelolanya. Kata beliau gimana nih caranya, emang milah sampahnya mesti yang bagaimana. Nah mereka biasanya berkoordinasinya sama kita dan kita memberikan penyuluhan seperti yang dilakukan dari kelurahan yang sudah diamanatin ke kita terutama pengelola RPetra, seperti itu. Baik. Nah, teman-teman pengelola ini kan mungkin menjadi salah satu garda terdepan di kewilayahan ya Pak ya. Jadi mungkin ketika masyarakat ada permasalahan, mungkin masyarakat pun akan lebih top of mind-nya akan datang ke RPetra. Pernah nggak kasih Kak masyarakat ada yang konsultasi atau misalnya Kak gimana nih Kak saya belum dapat KJP atau Kak ada BPJ saya belum aktif nih ya. Pernah Kak masyarakat ada yang datang konsultasi? Iya, kebetulan Bapak Ibu juga perlu ketahui di RPetra itu kita ada posapa. Dan posapa itu memang kalau untuk di Nusa Indah memang tidak terlalu signifikan kena ke masyarakat ya Kak ya. Karena memang kalau mereka kan kalau konsultasi mungkin sedikit tidak terlalu ini kalau ke kita. Mereka mungkin punya psikiater ataupun tempat ini sendiri ya. Tapi saya pernah mengalami itu waktu saya bertugas di RPetra Kenanga. Kenanga itu kita kebetulan RPetra-nya tuh dekat dengan warga. Jadi kita bekerjasama dengan TP2 TPA waktu itu ada menangani kejadian KDRT dan itu dekat dengan RPetra kami. Tapi dengan adanya posapa itu akhirnya alhamdulillah sekarang sudah bisa dimanfaatkan kalau di Kenanga. Tapi kalau di Nusa Indah memang nggak terlalu ini sih Kak. Baik. Seperti itu. Berarti memang RPetra itu menjadi salah satu tempat teraman juga buat masyarakat Jakarta menjangkau perlindungan bagi para korban kekerasan ya Kak ya. Betul Mungkin Kak. keluarga Jakarta mungkin ada yang belum mengetahui tentang konsultasi Puspa. Jadi Dinas PPAPP juga memiliki program terkait Puspa dan keluarga Jakarta apabila memiliki keterbatasan akses media atau misalnya tidak memiliki laptop untuk mengakses konsultasi melalui Zoom, keluarga Jakarta juga bisa datang ke RPetra terdekat dan minta ke pengelola RPetra untuk Kak saya mau konsultasi karena di dalam konsultasi Puspa itu terdapat banyak layanan konsultasi yang keluarga Jakarta bisa akses, baik konsultasi tentang keluarga, KB, mungkin tentang ibu yang menyusui ingin ingin mempersiapkan gizi yang baik untuk anaknya, konsultasi keuangan dan jakpreneur misalnya, dan keluarga Jakarta bisa mengakses hal itu dan bisa datang ke RPetra untuk mendapatkan layanan tersebut. Seperti itu ya Kak ya? Betul sekali. Baik, nah untuk kedepannya nih Kak, kira-kira ada rencana kegiatan apa nih Kak di RPetra Nusa Indah yang mungkin bisa diinformasikan kepada keluarga Jakarta, siapa tahu ada warga kelurahan Kalideres nih yang pengen datang ke RPetra. Oh iya, kebetulan kita kalau untuk rutinnya ya kita selama ini
sering mengadakan lomba-lomba untuk putra-putrinya yang usia-usia masih PAUD atau TK ya Kak ya. Wah, Itu keren rutin banget. bekerja sama dengan Indomaret. Nah itu kalau Bapak Ibu nanti dihubungi ataupun memang yang mau ikut bergabung menanyakan kapan aja diadakannya itu bisa datang langsung. Gratis ya Kak? Gratis Gratis. pokoknya kayak gitu. Baik, terima Iya. kasih kepada Kak Santi atas materinya pada hari Iya, ini. sama-sama. Nah, selanjutnya kita kan sudah banyak ngobrol dan berkenalan terkait Airpetra. Sekarang kita akan kenalan sama salah satu pemanfaat atau kolaborator program pemberdayaan masyarakat di Airpetra. Di sebelah kita udah ada Pak Teguh yang akan secara lihai menjelaskan tentang program pemberdayaan masyarakat apa saja yang sudah Posyantek Selusin lakukan. Dan kegiatan tersebut ternyata secara tidak langsung mendukung peningkatan ekonomi sirkular ya Pak ya bagi masyarakat. Langsung saja kepada Pak Teguh kami silahkan. Siap Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Teguh Joko Dwiono dari Posyantek Selusin Ramangun ya. Baik. Ya, selama ini memang kita lebih fokus ke sampah ya. Baik Pak. Ya, kita melihat sampah itu luar biasa di mana-mana, sampah plastik terutama ya. Kita pencemaran lingkungan, kita lihat di pantai-pantai luar biasa. Kita perhatian juga, terus kita lihat juga ternyata sampah plastik nggak punya nilai ekonomis. Kalau mungkin maaf Ibu tanya, kalau di bank sampahnya sampah plastik resek mau terima nggak? Nggak mau terima. Justru inilah sampah resek yang nggak terima biar di bank sampah akan kita manfaatkan sebagai satu karya yang seni yang punya nilai jual. Dan ini sangat luar biasa. Kita bisa ngajari dari anak-anak TK sampai lansia dengan metode yang mudah Ibu. Jadi kalau kita ilustrasikan 5 kantong kresek laku dijual, tadi kan Ibu nggak laku ya. Kita bisa jual Ibu. Kalau kita olah dengan satu karya seni, kita bisa mencapai 50 sampai 100 ribu Ibu. 5 kantong kresek. Ini yang inilah kita pemberdayaan ke masyarakat lewat kantong kresek itu membawa dampak ekonomi yang luar biasa Ibu. Ya mudah-mudahan nanti kantong-kantong kresek kan banyak sekali. Juga pencemaran di lingkungan di pantai kalau kita lihat kan rata-rata 80% plastik. Plastik ya iya. Pak ya. Ya ini yang kita olah Ibu. Dan kita ngajari dengan metode sangat mudah sekali, siapapun bisa. Jadi masyarakat yang mau belajar bagaimana melukis dengan kresek, ya. Itu tidak ada kesulitan. Alatnya juga sangat sederhana, mudah. Ada kuas, ya, ada alat pemanas, panas plastik ya. Ya. Ada juga lem. Lem? Iya. Lemnya lem apa Pak? Lemnya kita pakai lem kayu bisa. Lem kayu berarti ya. Sama pensil. Oh, berarti cukup dengan itu. Barang-barangnya nggak susah didapat ya Pak ya? Sangat murah. Berarti yang tadinya mungkin plastik sampah itu kita ketika misalnya langsung jual begitu aja nggak diolah, harganya mungkin 100 perak. Tapi kalau kita olah dulu menjadi karya seni bisa mendapatkan nilai value lebih tinggi gitu ya Pak ya maksudnya ya? Sangat tinggi ya. Dan ini mudah. Bahkan kita punya program. Siapapun yang datang ke tempat saya, Bu, bawa kantong kresek. Sampah kantong kresek dibawa ke kami, 2 jam pulang sudah jadi karya. Nah, ini sudah jaminan. Tepuk tangan dulu keluarga Jakarta. Dan gratis, tidak membayar. Syaratnya cuma bawa sampah kantong kresek ke rumah. Nanti 2 jam saya ajari, pulang sudah jadi karya. Kalau dijual bisa 50 sampai 100 ribu. Wah, keren banget. Berarti datang bawa sampah, pulang bawa karya ya Pak ya. Keren banget. Nah, abis ini kita boleh nggak sih Pak belajar ngelukis biar teman-teman dan keluarga Jakarta juga tahu betapa mudahnya melukis dengan plastik sampah? Baik, nanti akan coba praktekkan Ibu. Membuat satu karya dan di kantong kresek dengan mudah. Sangat mudah, siapapun boleh mencoba. Dan nanti ada juga, ada 2 apa? Ada 2 volunteer gitu ya Pak ya? Iya, 2 ampas kecil yang kita kasih figura. Siapapun masyarakat yang mau pengen belajar silahkan. Kita jamin
nanti pulang sudah jadi karya. Wah, keren banget. Nanti Kita keluarga jamin, Jakarta ya. yang lagi ada di PRJ ini boleh banget mampir ke hall C1. Ya, Kita silahkan belajar siapapun. bareng ya Iya. Pak ya. Dan nanti kita juga siapapun boleh. Boleh ya Siapapun Pak ya. ikut kita Baik. belajar membuat satu karya. Sangat mudah, sangat mudah. Sangat mudah Tidak ya ada Pak ya. kesulitan. Siap, keren-keren banget. Mau sekarang Pak kita Boleh? praktekin? Boleh ya? Kita- Oh ya mungkin siapa keluarga Jakarta kira-kira ada yang mau mempraktikkan melukis? Karena nanti selain dapat figura, keluarga Jakarta juga dapat souvenir. Souvenirnya ini isinya adalah hasil olahan dari binaan Dinas PPAPP juga. Jadi kita memberdayakan juga dari teman-teman Dinas binaan PPAPP yang buka booth di sini. Mungkin keluarga Jakarta yang hadir di sini ada yang mau praktik? Ada yang mau praktik? Ayo, maju. Siapapun nanti boleh maju, silahkan. Boleh melukis di sini. Ada satu kanvas yang sudah kita buletin. Baik, berarti udah ada polanya Bapak bantu ya yang Pak ya. saya pertanyaan saya cuma gampang Ibu. Ngelem bisa enggak? Nah, kalau kita masyarakat yang mau coba. Ada yang mau nyoba ini Pak, dua kakaknya sudah mau maju. Satu lagi. Iya. Ya, jadi waktu itu juga udah sempat belajar sama Pak Teguh, keluarga Jakarta. Jadi memang ketika kita ngolah sampah ini pelan-pelan. Kadang memang karena kita mungkin belum terbiasa mengaplikasikan alat-alatnya, kita mungkin masih agak kaku. Tapi kalau keluarga Jakarta sering latihan dan sering mengaplikasikan pengolahan sampah ini, insya Allah pasti hasil akan baik. Gitu. Dan ternyata Pak Teguh ini sudah banyak berkolaborasi, baik itu dengan institusi pendidikan, dengan PKK Kelurahan, PKK Kota Administrasi, dan di Wali Kota, Pak Teguh dan Posyantek Solosin sudah memberdayakan banyak sekali warga dalam hal pengolahan sampah. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana caranya Pak Teguh mengajarkan kepada kakak-kakak yang sudah maju ke depan untuk bagaimana melukis dengan bahan dasar hanya sampah, seperti itu. Dan keluarga Jakarta nggak perlu khawatir. Kalau misalnya keluarga Jakarta pengen melukis dengan plastik ini, tetapi mungkin terkendala belum memiliki budget untuk beli kanvas, keluarga Jakarta bisa belajar dulu di kertas gambar ya, untuk anak-anak biasa gambar. Karena itu akan lebih mudah dicari dan lebih terjangkau juga harganya. Seperti itu. Nah ini barang-barangnya sedang disediakan sama Pak Teguh. Ada apa ini Pak? Alatnya sederhana, ini semua pemanas plastik ya. Biasanya dipakai UKM untuk packaging ya. Oh baik. Untuk packaging, harganya Heat juga gun ya, nggak Pak, mahal ya? kan. Iya. Nah ini kita manfaatkan, bukan untuk memanasin plastik packaging, tapi untuk alat untuk melukis sekarang. Silakan dipegang satu dulu. Ini ada plastik bermacam-macam warna ya. Nah, nanti masing-masing kita kasih satu-satu. Nah ini sekarang kita sudah dapat plastik dan kuas untuk ngelem di media lukisnya. Nah tadi seperti yang Pak Teguh sudah bilang, lem yang kita gunakan lem kayu ya Pak ya, supaya kondisi plastik yang terbakar dapat menempel sempurna, seperti itu keluarga Jakarta. Wah nggak banyak ya Pak ya bahannya ya, cuman lem, kuas, yang heat gun, dan mungkin gunting ya untuk membuat pola plastik-plastiknya. Jadi warga Jakarta bisa sangat mudah mencari bahan-bahannya dan alat-alat untuk praktik di rumah. Nah, baik mungkin bisa kita mulai aja dulu satu-satu.
Yang pertama kita bikin apa baik. dulu nih Pak? Kita liatin juga ya Kak Santi ya, siapa tahu bisa bikin juga di RPT Nusa Indah nih nanti. Digeser aja biar kita bisa lihat. Oke. Baik. Ini ada kanvas yang kasih gambar bulat. Kasih bulat. Sekarang siapapun saya kira bisa ngelem ya, diolesin lem aja. Coba buletan diolesin lem. Ya, berarti yang pertama kita bikin Yang lingkaran ada ya buletan Pak ya. diolesin lem aja. Ya, baru dikasih lem. Ya, dilem. Olesin lem. Ya. Dilem di lingkaran. Penuh agak banyak. Tidak nyampe 3 menit sudah punya satu karya satu bunga. Baik. Satu aja Mbak. Satu dulu aja, biar kita bikin dulu. Satu lingkaran. Penuhin ya. Di dalam dipenuhin. Sudah Mbak, satu aja, satu lingkaran. Udah Sanu. Ambil plastik. Yang tadi dibagikan. Kita ambil plastik. Warnanya Dikasih. bebas ya Pak ya. Terserah boleh, bebas. Mana aja. Kita mau Bebas. bikin bentuk apa sih Pak Teguh? Apa? Kita mau bikin bentuk apa ini? Ini lukisannya? bentuk bunga. Bentuk bunga ya. Yang paling basic mudah. Baik. Jangan nutupin, Ibu jangan nutupin. Ya, ambil satu plastik, udah dilem mana ini? Ini ya? Nah, baik. Tempel aja. Nah, keluarga Jakarta setelah kita ngasih lem di lingkaran yang setelah dibuat, keluarga Jakarta menempelkan plastik di dalam di atas lingkaran yang sudah dibuatkan keluarga Jakarta. Nah, nanti plastik yang ditempelkan ini istilahnya itu dikeruwel-keruwel, opposnya dikeruwel-keruwel tuh jadi keluarga Jakarta memposisikan plastiknya itu berada di atas Udah, lingkaran sekarang yang dipanasin. dibuat. Dipanasin. Lalu nanti dipanaskan menggunakan lepas. heat gun ya Pak Teguh ya. Panasin. Oh iya. Oke. Dipanasin, Mbak. Iya, panasin. Plastik kalau kena panas akan meleleh. Ya, terus dipanasin terus sampai meleleh dia. Lagi Pak semua dipanasin. Terus. Nah, ini kan meleleh, Mbak. Nah, yang kena lem tadi nggak bergerak, yang di luar yang kena lem dia akan bergerak. Panasin lagi. Terus. Sini. Sebelah sini. Lagi sini. Sini juga. Dia meleleh kan? Sudah cukup. Sekarang dikasih titik tengah sama lem. Ya, habis bunganya terbentuk setelah dipanaskan, keluarga Nah, Jakarta sekarang bisa ngasih ngambil titik plastik tengah. warna yang lebih kontras, misalkan merah atau apa coba ngambil. Cukup. Coba sedikit aja. Kecil aja. Nah, tempel aja. Tempel, oke, panasin lagi. Sudah cukup, sudah jadi satu bunga. Wah, Udah, cukup, cepat banget ya Pak Teguh Ini ya. udah jadi satu bunga. Wah, Silakan dipenuhin bunganya. Nanti menjadi satu karya menarik. Silakan dipenuhin seperti tadi prosesnya. Kan gampang sekali. Silakan. baik, berarti untuk satu kelopak bunga ini nggak memakan waktu banyak ya Pak ya Ya. buatnya. Nah, ini kalau kita anak-anak pun tidak akan anak-anak pun juga bisa laksanakan karena tidak bahaya. Baik. Alatnya kan terlindung ya. Nah, alatnya seperti ini. Ya. Ini ada pelindung panasnya, jadi Baik. anak-anak bisa pakai gitu Baik, loh. berarti tidak akan bahaya. mengenakan dan melukai tangan anak Tidak ya Pak ya. akan. Baik, karena Iya. nanti ketika ngarahin bunganya pun pakai kayu yang tidak menghantarkan panas seperti itu ya Iya. Pak Teguh ya. Baik. Nah, di sini kakak-kakaknya sedang memenuhi taman bunga yang ada di kanvas ya Pak Teguh ya. Nanti kalau ada plastik mungkin dikumpulin. Kalau di rumah kira-kira kalau ada 5 warna yang berbeda,
bisa bawa ke rumah, nanti ada kita kasih hadiah. Satu karya kecil. Nah, keluarga Jakarta kalau Ya. mumpung lagi libur sekolah dan adik-adik di rumah juga mungkin belum ada kesibukan selain ke PRJ, keluarga Ya. Jakarta bisa ajak anak-anaknya datang ke Posyantek Rawamangun supaya bisa mengolah sampah yang ada di rumah untuk menjadi karya. Jadi sampah di rumah berkurang, karya di rumah bisa dipajang seperti itu. Lagi panasin lagi Mbak, terus pinggir-pinggirnya dulu biar dia masuk ke tengah. Ini lagi. Mungkin ada yang mau mencoba lagi keluarga Jakarta yang sedang mampir ke hall C1. Ya. Supaya nanti ketika di rumah, di rumah ada banyak sampah plastik nih. Mungkin keluarga Jakarta juga bisa praktek. Oh, Kak Shani mau coba nanti habis ini? Aku sambil nyoba. Oke deh, baiklah. Keren sih, keren. Keren banget ya buat Kak ya. nginin sampahnya jadinya. Karena selama ini kan sampah plastik itu nggak diterima. Betul, karena kan sampah plastik itu sebenarnya kita secara nggak langsung kita juga mengkonsumsi sampah plastik gitu ya. Iya, dan betul. jenisnya ada banyak dan ternyata bisa diolah dengan jadi barang yang yang unik dan punya nilai seni yang baik. Ini sudah jadi gitu. 2 bunga, hanya hitungan berapa menit. Baik, keren banget. Dan itu nggak lama ya Pak Teguh ya. Gak nyampe sejam ya bikinnya ya Pak ya. Pikiran kita kan kalau gambar berjam-jam, berhari-hari, ternyata bisa dengan waktu yang singkat. Dan lukisan plastik ini, kalau kita lihat seperti palet, karya-karya lukisan palet. Iya betul. Itu sangat mahal sekali ya, karena kayak cat yang ditumpahkan langsung ya. Iya. Itu sangat mahal. Ini timbul konsepnya timbul abstrak juga. Kalau cat palet segini bisa puluhan juta bahkan ratusan. Iya, padahal bahannya cuma sampah plastik ya Pak Teguh ya. Kalau kita pingin dengan karya sama plastik mirip-mirip dengan cat palet, harganya jauh lebih murah. Itu yang hijau. Iya, mungkin nanti kalau misalnya ada keluarga Jakarta yang ingin membawa anaknya belajar, tetap didampingi oleh orang tua ya Pak ya, supaya nanti ketika anaknya melakukan praktek ini, tetap ada orang tua yang menjaga, supaya ketika melaksanakan menggambar ini tetap aman dan nyaman untuk keluarga Jakarta, seperti itu ya Pak Teguh ya. Iya betul. Dan emang ini, dan keluarga Jakarta, dan ini ada beberapa hasil karya Pak Teguh, yang hari ini Pak Teguh bawa ke hall C1. Ini salah satu lukisan yang yang bahan dasar lukisan itu adalah plastik sampah ya Pak Teguh ya. Jadi tanpa cat sama sekali. Tanpa cat sama sekali, tapi efeknya bisa khusus nimbul seperti dari lukisan semua mengecat. sampah plastik yang kita lelehin. Jadi ternyata dengan keterbatasan bahan yang ada, tetapi ketika kita memanfaatkan sumber daya yang ada, kita bisa menghasilkan karya yang sangat baik ya Pak Teguh ya, dan mendapatkan nilai tambah tersendiri, bisa meningkatkan ekonomi sirkular keluarga juga, bisa meningkatkan kreativitas anak juga kalau misalnya memang kita terus latih anak untuk meningkatkan kreativitasnya seperti itu ya Pak Teguh ya. Mungkin karena butuh didampingi itu, karena ini kan mainnya pakai listrik ya Kak ya. Jadi kalau untuk anak-anak benar-benar harus diperhatiin. Kadang-kadang kalau masih panas kan anak-anak suka pengennya tuh megang-megang ya. aja pengennya cepet aja. Padahal kan itu plastik sama panas itu kan kadang-kadang masih panas gitu aja. Ini bisa mungkin jadi, kayak gitu sih Pak Teguh kalau untuk anak-anak ya. Kayak gitu. Ini bisa jadi sarana bonding antara keluarga dan anak ya Pak ya. Jadi orang tua bisa mendampingi anak pun bisa meningkat kreativitasnya seperti itu. Iya betul. Pengalaman kita kemarin ngajar anak-anak Bu bintang kecil, TK bintang kecil. Ya alhamdulillah. Dia yang dilihat setelah dipanasi plastik itu meleleh kan. Itu yang menarik mereka justru, enjoy mereka. Iya. Ya, alhamdulillah. Tapi mungkin betul kalau harus diawasin. Kalau anak-anak itu kan dia lebih berkreasinya mungkin dia lebih banyak ya, imajinasinya dia lebih kreatif. Jadi sambil kita merhatiin ya kita nuangin imajinatifnya dia gitu. Karena memang orang tua di sini kan mendukung ya bagaimana anak berkreasi. Dan mungkin salah satunya ini dengan mengolah sampah rumah tangga seperti itu. Iya betul. Nah, Pak kalau Teguh, di Air Petra kita bisa juga ya pameran lukisan segala macam ya. Iya boleh itu boleh, Pak. Ya. Kebetulan di Jakarta Barat belum ada tuh. Kalau mau khususnya di wilayah saya sih belum ada yang nyontohin itu. Tapi waktu ada kegiatan di Jakarta Barat, waktu itu berkumpul sama teman-teman Air Petra, itu udah ada pengenalan untuk masalah buat kayak gini.
Cuma mungkin belum diaplikasiin aja. Karena memang wadah sama ininya juga belum ada kali ya yang untuk ngebimbingnya juga biar lebih yang pasnya kayak gitu mungkin. Silahkan Ibu, nanti kapan-kapan kita bisa Wah, kolaborasi. mantap. Boleh, siap. Kita kumpulin ibu-ibu, anak-anak untuk Siap, kita belajar. iya Pak Teguh, siap. Berarti mesti dibanyakin juga orangnya. Biar bisa nyebar kemana-mana juga ya Kak Ejo ya. Bener. Biar semangat pengolahan sampah dari Jangan sumbernya Jakarta bisa Timur tersebar. aja. Iya betul. Heeh. Udah, wah keren banget. Boleh dong diunjukin ke keluarga Jakarta Kak. Wih Hasilnya. jago. Wah ini luar Wih. biasa, udah jadi cepet banget. Bagus lagi. Sekarang ini dikasih apanya? Putiknya. Kan bunga ada putik, kasih titik tengah dulu, baru dikasih warna lain. Oh keren. Ini bunganya timbul kan? Iya, bunganya kayak timbul cat ya Pak ya. palet. Iya betul-betul benar. timbul dia. Ya. Saya pertama kali Langsung. bikinnya agak gepeng, ini bagus banget sih hasilnya. Itu Keren. gampang sekali Bu. Gampang ini. sekali ya, betul. Saya tidak ngajari langsung ngarahin bisa kan? Ya. Nggak usah. Nah sekarang saya ajarin bikin batang. Ya, silahkan dilem lurus gini. Ini nanti diselesaikan ya, diselesaikan nanti lurus. Ya, Nah sekarang lagi belajar Ya, bikin ambil batang plastik. ya Pak ya. ambil plastik dipotong mana coba? Warna lain, warna gelap ya, kalau bisa. Nah hitam boleh, tarik aja. Nah ini saya nggak apa-apa. Dipotong 2 cm, saya nggak apa-apa gunting, maaf. Udah, ditempel aja. Enggak ya, dipotong dikit nggak apa-apa. Kalau nggak usah nggak apa. Tempel aja. Udah panasin. Udah, dia akan habis meleleh. Ditempel, Meleleh. dipanasin lagi ya Pak Teguh ya. Dan diarahin supaya ngebentuk bentuk batang. Nah ini bunga. apa? Iya, tinggal diarahin. Oke, tambah lagi batangnya sini. Ya. Lem lagi Mbak sini. Oke, udah cukup. Ditempel plastiknya. Panasin lagi. Yang kena lem nggak bergerak. Nah, yang nggak kena lem dia akan masuk ke dalam meleleh agak dekat. Nah, agak dekat. Otomatis akan meleleh dia masuk ke dalam. Iya, akan narik. Ya. Jadi karena plastik Udah, itu cukup. dipanaskan meleleh, jadi keluarga Ini Jakarta sudah bisa jadi membentuk sebuah sesuai dengan bentuk yang mau Karya ya. Iya, apa? betul. Bunga dan batangnya. Iya, keren banget. Dan ini nggak nyampe 1 jam ya Pak, kita belum sejam loh di atas panggung ya. Belum Keren nyampe sama banget. cepat. Silakan dilanjutkan untuk yang lainnya. Ya. Bisa dikasih bunga-bunga lengkap. Pak Teguh sambil nunggu kakak-kakaknya melukis, ya mungkin Pak Teguh bisa sharing kira-kira kegiatan apa saja yang Pak Teguh dan Posyantek Sulawesi sudah lakukan. Lalu kira-kira hasil karya Pak Teguh udah jalan-jalan kemana aja sih Pak? Oh ya, kita sosialisasi kita lewat pelatihan-pelatihan udah. sih. Baik lewat pemerintah juga, sebagai BPP juga yang lain. Ke Karang Taruna, Ibu PKK, anak-anak juga, ke sekolah-sekolah juga. Baik. Nah, karya kami sudah, alhamdulillah sudah cukup banyak dipajang di hotel-hotel juga. Wah keren banget. Iya, kita juga kirim keluar juga ada yang orang pesan luar. Terus kita juga punya apa ya acara pameran rutin untuk mensosialisasikan dan menginspirasi warga ya. Seperti karya seperti gini kalau Baik. saya jual sudah lumayan. Iya betul Minimal sekitar 3 sampai 4 juta. Keren banget. Dari plastik ya. Iya, berarti memang Iya. membutuhkan sampah dan ketekunan ya Pak ya Iya. untuk menghasilkan karya seni yang keren seperti ini. Iya. Tuh.
Nah ini sekarang Kak Shanti pengen coba juga supaya siapa tahu nanti bisa dipraktikkan dan dilaksanakan di RPT Nusa Indah. Dikini Bu, dikini dulu. Nah keluarga Baru Jakarta dipanasin. di DKI Jakarta itu ada 324 RPTRA yang tersebar di 5 kota dan 1 kabupaten administrasi. Keluarga Jakarta bisa datang ke RPT terdekat untuk mendapatkan layanan yang ada di RPTRA. Anunya melelehnya. Baru diarahin Bu. Diarahin. Udah cukup, udah kasih puteknya tengah. Putek tengah. Lucu banget warna-warni ya Pak ya. Ini juga boleh Bu. Ya, tempel aja, ditempel panasi lagi. Wih cepet banget Kak Shanti nih prakteknya nih. Udah jadi satu bunga Ibu. Udah jadi. Udah cukup. Gampang sekali sebenarnya bikinnya. Lagi, ini masih ada banyak Bu. Mau lagi atau cukup? Ini masih banyak tuh putik bunganya. Ya silakan kalau diterusin Ibu. Kalau diterusin boleh. Banyak, boleh biru. Ya, boleh. Nah selain memang kegiatan ini bisa mengurangi sampah rumah tangga, bisa untuk kegiatan pengolahan plastik sampah ini juga bisa meningkatkan kreativitas anak. Boleh saya, ini tolong dilem di sini kasih background. Kalau sirkular keluarga, lalu bikin juga background memberdayakan ya. masyarakat Nah, seperti background. itu. Sini Bu, dilem. Sini. Dilem semua Bu, lem penuh. Background bagus. Aksen gitu. Background penuhin Ibu sampai atas. Sini Bu, sini Bu. Ya. Nah, ya. Tempel aja. Tempel dulu. Nah, ini kan ada tepuk-tepuk. Jangan sampai itu kelihatan. Panasin. Panasin. Ya. Dan itu plastiknya nggak cuma plastik kresek ya Pak ya? Iya betul. Plastik Semua apa aja plastik bisa kresek, kita pakai ya Pak ya? Lagi sini mana? Di sini saya lihat ada plastik belanja online. Kalau keluarga Jakarta suka belanja online, keluarga Jakarta jangan dibuang plastiknya, tapi dikumpulin, lalu digunakan kembali untuk dijadikan karya. Di sini ada plastik popok mungkin untuk keluarga Jakarta yang masih punya bayi. Menarik. Ada banyak ya Pak ya plastiknya. Apa punya ya? Terusin kurang sedikit nanti jadi. Ya terusin tak kasih batang-batang lagi. Udah cukup gini aja. Oke. Iya nanti ini dipotong ya. Baik mungkin ditunjukin ke keluarga Jakarta kali ya Pak ya. Hasil sementara nih. Ya. Nanti kan kakak-kakak bisa praktikkan ini di rumah dan menyebarkan spiritnya ke teman-teman ini di sebuah sekitar karya RPTRA. yang hanya dilakukan beberapa menit sudah jadi. Nanti dipotong, diterusin di rumah. Mungkin bisa dikasih background tambahan. Warna yang lain. Dan cepet. Mudah sekali kan. Ini bisa diajarkan ke teman-temannya atau mungkin keluarganya atau adik-adik atau siapa saja bisa diajar karya dengan sampah plastik ya. Baik. Dengan mudah. Terima kasih Pastinya. banyak. Ya. Nah selain ada lukisan kita Terima kasih kasih. apresiasi ya Pak ya buat kakak-kakaknya yang sudah mau praktek di depan dan semoga semangat pengolahan sampah ini bisa tersebar ke seluruh masyarakat Jakarta khususnya keluarga Jakarta. Oke boleh foto bersama dulu kakak-kakak Pak Teguh. Kak Shanti ayo agak maju ke depan. Oke. Nah, ini sebuah karya walaupun belum selesai tapi nanti bisa selesaikan di rumah ya. Silakan duduk, terima kasih. Mari kita beri applause Terima kakak-kakak kasih. semua yang sudah mau belajar bagaimana mengolah sampah dengan meningkatkan kreativitasnya. Nah, keluarga Jakarta, keseruan di RPTRA bukan hanya tentang bermain, belajar, dan berkarya, tetapi juga tentang membangun kebersamaan, kepedulian, dan rasa memiliki terhadap lingkungan sekitar.
Mari kita jadikan Air Petra sebagai ruang yang aman, nyaman dan menyenangkan bagi seluruh warga. Nah mungkin untuk Pak Teguh dan Kak Shanti ada pesan tersendiri untuk warga Jakarta di rumah dan keluarga Jakarta yang hadir di sini. Baik, mungkin warga Jakarta saya harapkan mulai hari ini jangan buang sampah-sampah plastik. Kumpulin, berbuatlah dari yang kecil dulu. Minimal tidak membuang sampah sembarangan. Baik. Berani menegur orang yang membuang sampah sembarangan. Betul. Ini kadang-kadang juga jarang dilakukan oleh warga. Kita menegur orang membuang sampah sembarangan kadang-kadang nggak enak. Iya. Mulai sekarang beranikan diri menjadi duta-duta lingkungan untuk bisa mau menegur warga yang membuang sampah sembarangan. Baik, terima kasih kepada Pak Teguh. Mari kita beri aplaus warga Jakarta. Oke. Kalau Kak terima Shanti kasih. nih ada pesan apa untuk warga Jakarta? Pesannya buat warga Jakarta, tetap semangat, tetap ciptakan lingkungan yang sehat, nyaman, serta aman buat semua usia dan semua kalangan. Itu aja. Baik, terima kasih. Nah, warga Jakarta, jangan lupa untuk datang dan berkunjung ke RPT terdekat. Nikmati berbagai fasilitas dan kegiatan yang bermanfaat untuk anak, remaja, hingga orang tua. Mari ciptakan lebih banyak cerita, pengalaman, dan kebahagiaan bersama di RPetra. Sebelum menutup kegiatan pada hari ini, izinkan saya membacakan pantun terlebih dahulu. Minta cakepnya ya warga Jakarta. Jalan-jalan ke tepi rawa, singgah sebentar memetik bunga. RPetra dibangun untuk semua, ruang berkumpul untuk keluarga Jakarta. Saya Jo izin undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Baik, terima kasih untuk Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta. Boleh kita beri tepuk tangan sekalian ya? Wow. Wah bagus-bagus banget Kak. Halo. Keren banget ya Kak ya. Kita mungkin kenalan ulang kali ya, Iya. karena tadi kita belum kenalan. Boleh. Halo Bapak. Kita Namanya enaknya gimana nih? Bapak siapa namanya? Pak Teguh Joko Dwiono. Bapak Teguh. Dan Ibu? Iya, Santi. Ibu Ibu Santi. Santi. Boleh ngomong di mic Bu? Oh, iya. Oke. Lupa aku pegang mic. Mau duduk silakan atau mau berdiri? Boleh duduk aja kita mau Berdiri sambil aja. ngobrol-ngobrol. Berdiri aja. ya. Oke. Ibu, kalau boleh tahu jadi tadi sebenarnya kami MC-nya kan gak gabung. Kita mungkin boleh kenal-kenalan dikit kali ya. Kalau Ibu sendiri memang pelukis atau bagaimana Bu? Enggak, kalau saya ini pengelola Petra. pengelola Dan Petra. Bapak ini maestronya. Nah, ini Kita dia. beri tepuk Betul. tangan ya. Oke. Berarti tadi tuh aku lihat kan ada yang lukis-melukis ya. Berarti itu dia recycle dari Sampah plastik. sampah plastik ya. Plastik Wow, kresek. hebat sekali Yang ya. nggak punya nilai ekonomis sama sekali. Wow. Bapak, kalau boleh nih saya bertanya kepada Bapak sendiri. Pak, saya sendiri sebagai orang yang memang suka dengan seni lukis, saya cukup kaget kayak ternyata ada lukisan dari hasil olahan sampah bisa sebagus ini Pak. Pak, kalau boleh tahu bagaimana sih Bapak dari awal maksudnya durasinya mungkin kali dari sampah, dari mungkin dari barang-barang yang kita nggak nyangka kalau oh ternyata bisa menjadi sebuah seni dan Iya. akhirnya bisa dijadikan seperti itu butuh berapa lama sih Pak? Nah, sebetulnya awalnya dari butuh keprihatinan kita melihat sampah-sampah kresek yang luar biasa banyak ya. Mhm. Dan warnanya saya luar biasa. Dan plastik kresek ternyata umurnya juga panjang karena dia susah terurai. Ada kelebihan-kelebihan yang kita lihat. Terus waktu kecil saya kelas 3 SD itu suka bangkar sikat gigi. Kelas 3 sikat gigi saya bakar. Itu plastik saya lelehin, saya bikin nama dan lain-lain. Nah, dari situlah saya baru ingat, oh ternyata dipanasi menghasilkan sesuatu karakter yang menarik gitu lah. Akhirnya saya eksperimen dulu 2 bulan. Ya alhamdulillah terciptalah satu metode yang sangat mudah seperti ini. Wow, berarti dari kecil memang awalnya iseng-iseng ya Pak ya. Iya. Awalnya iseng-iseng, nyoba-nyoba, terus kepikiran untuk recycle dari bahan Betul. sampah ini ya. Iya. Kemudian menjadi karya yang luar biasa Kak. Wow. Tapi hebat kayaknya sekali ya. Kalau kita yang iseng-iseng gak bisa sih Rahma. Iya. Karena bapaknya juga memang udah iya, bisa. Betul. Ya, kami bergerak di bidang sampah sebetulnya dari tahun 95 ya. Wow. Kita sudah mengelola sampah. Waktu itu sampah kulit telur. Kulit Dari- telur. Kulit telur. Ya, Wah. Kulit dari telur dijadiin martabak, apa Pak? Nasi goreng itu nggak akan dibuang. Tapi Pak, saya jadi ingat
Memang kalau untuk sampah kulit telur saya lumayan familiar karena adik saya sendiri dulu itu waktu untuk praktikumnya memang bikin gambar terus habis itu ditempel-tempel itu Iya, menjadi praktikum di sekolah. Gimana Pak? Lanjut betul. Pak. Ya, ya alhamdulillah kita tahun 2005 kita dapat penghargaan dari Museum Rekor Indonesia Ya. sebagai pelopor seni lukis dengan kulit telur pertama di Indonesia. Wow, kita beri tepuk tangan ya. Berarti saya Sangat langsung ngomong sama inspiratif sekali. legendanya Iya, ini legend nih, Kak. Legenda ini. Legend. Berarti kalau dari sampah kulit telur itu harus dicuci dulu sampai bersih atau gimana Pak? Soalnya kan kalau kulit telur itu biasanya masih ada sisa-sisa telur tuh. Jadi amis takutnya, berarti harus dicuci dulu kah atau gimana? Ya, kita cuci dulu. Kalau dari tukang martabak itu kita beli. Jadi sampah yang dijual dari tukang martabak, nasi goreng itu kita beli. 1 kilo 10.000. Jadi lumayan. Jadi dapat penghasilan tambahan. Pertama kita kelupas kulit arinya kan. Oh iya, kulit ari, kulit dalamnya Kita ya Pak ya. buang, kita jemur, baru cangkangnya aja yang kita pakai. Oh begitu. Dan warna kulit telur ternyata dari eksperimen saya cukup banyak. Ada 40 warna. Orang tidak mengira. Telur bebek ada yang hijau ke hijau-hijau agak muda ke tua. Ayam kampung putih-putihan sampai ke coklat-coklatan. Ayam negeri juga kan coklat sampai coklat tua ada. Telur puyuh ada hitam, ada abu-abu dan lain-lain. Jadi ada 40 warna lebih. Makanya saya tertarik untuk melukis. Wow, hebat sekali ya Bapak Rahma, ya. mungkin kita akan kasih pertanyaan dengan ibu yang di sini, yang di sebelah saya. Iya. Ibu, kan tadi saya sudah bilang kalau saya sendiri, adik saya kan memang dari Bekasi nih Bu. Kalau di Jakarta sendiri apakah memang juga sudah dijalankan nih dari Dinas Pemberdayaan Perlindungan, maksudnya untuk di sekolah-sekolah anak-anak itu diajarkan untuk berkarya, berseni lewat sampah-sampah Ibu? Sebenarnya ini ya, kalau untuk masalah sampah itu sudah dilaksanakan di setiap wilayah. Biasanya itu bekerja sama dengan pihak wilayah, kepala-kepala wilayah dengan RT, RW setempat. Nah, karena memang kalau untuk sampah itu sekarang udah jadi berita sudah nasional ya, sudah bergerak kemana-mana sampai kami pun dari pendukung dari RPTRA ini mendukung untuk gerakan tersebut karena memang pengunjung yang ke RPTRA itu dari dinas PPAPP itu maupun dari kalangan umum itu banyak hadirnya ke RPTRA. Jadi sampah pun macam-macam sampah. Nah dari situ juga kita juga ngajarin memberikan pelajaran atau mungkin sedikit edukasi mengenai pilah sampah. Jadi sekarang sudah digerakkan yang namanya pilah sampah plastik, hasil rumah ataupun sampah sisa sayuran atau sisa buah. Itu sudah harus dipilah-pilah sebelum dibuang ke tempat sampah kayak gitu. Berarti Jadi sudah nggak menyeluruh mesti ya. dari wilayah mana aja. Sebenarnya per wilayah itu sudah digerakkan yang namanya untuk memilah sampah. Oh, berarti sudah menyeluruh ya Ibu ya. Memang kita Betul. harus lebih aware ya. Betul. Karena dengan mengelola sampah itu bisa jadi sebuah karya ya Ibu ya. Jadi Betul. lebih menguntungkan lagi Kak. Jadi kita bisa mengurangi sampah dan juga menjadi karya yang baru deh. Betul. Gitu. Baik, Bu, mungkin saya juga bertanya nih. Biasanya sih anak-anak muda, gimana sih cara mau belajar untuk pastinya ada workshopnya dong? Atau bagaimana di mana caranya anak-anak muda ini mau misalnya ada keinginan mau belajar, datang kemana sih Bu dan caranya gimana? Kebetulan kalau untuk RPTRA itu kita ini memang pusatnya untuk edukasi. Untuk edukasi dari kalangan-kalangan adik-adik yang mau mungkin mau apresiasi masalah kegiatan mereka ataupun keahliannya mereka. Itu mereka bisa improvisasinya di RPTRA. Kami ini fasilitator, kami ini memfasilitasi dengan yang selama ini di Jakarta itu sudah sedikit ya lahan yang luas yang bisa mereka bebas untuk berekspresi. Jadi mereka bisa menggunakan RPTRA. Mereka nggak perlu lagi takut yang namanya ngeluarin dana banyak atau mungkin mereka takut berapa sih bayarnya, berapa sih kesini nih mesti bayar enggak. Padahal mereka untuk apresiasi mengaplikasikan
keahlian mereka maupun hobi mereka. Seperti itu. Jadi nggak perlu takut lagi. Berarti Kayak gitu. Erpetra Sudah ada? pintunya sangat terbuka untuk siapapun yang ingin Betul. belajar dan setiap hari Bu bisa Bu. Betul. Betul, berarti kalau kita punya suatu komunitas, kita mau berkarya, berkreasi, menyalurkan hobi kita, Iya. bisa banget dinaungin sama Erpetra ya Ibu Iya, ya. bisa datang ke Erpetra. Betul, itu bisa langsung datang aja atau kita harus izin dulu terlebih dahulu? Bisa datang aja, ada yang bisa registrasi dulu. Oh Mau gitu. pakai hari ini atau tanggal segini. Karena kan setiap pengelola itu kita ada jadwal yang sudah kita buat sendiri. Iya. Yang hari ini kegiatannya apa, hari ini kegiatannya apa, kayak gitu Kak biasanya. Oh jadi lebih baik untuk registrasi terlebih dahulu ya Ibu ya. Betul. Nah cara registrasinya itu berarti kita harus tahu nomor pengelolanya atau? Nomor pengelolanya. Nomor pengelolanya, Betul. oke baik. Berarti tetap harus datang ke Erpetranya dulu, tanya prosedurnya kayak Bisa gimana. diakses di media sosial kok Kak. Oh Kita oke. Erpetra Media sosial ya? Erpetra punya Instagram masing-masing. Oh berarti setiap Jadi daerah. kalau mau klik Erpetra Nusa Indah Kalideres Pegadungan itu ada Instagramnya. Oh oke baik. Ada Jadi, Facebooknya. Jadi bisa kontak personnya nanti di situ ada. oke, jadi lebih Betul. mempermudah kita ya Iya. untuk mengakses ya. Oke. Bisa jadi ide weekend gak sih Bu? Bisa banget. Jadi Kak, daripada weekend nge-mall atau cuma makan, Boring Betul. ya. mending kita Iya. belajar seni, belajar melukis Betul. dalam untuk apa? Sekalian untuk mendaur ulang gitu ya. Mendaur Betul. recycle. Recycle, Betul. betul. Bisa Dan Ada sekali. lagi yang mau ditanyain kakak? Kalau aku sih mungkin ingin bertanya lagi, balik lagi ke Bapak Ke Teguh. Bapak Teguh. Bapak, kalau boleh tahu apa sih arti dari lukisan yang ini? Kalau itu kan terlihat memang kayaknya ya Pak, ya kayaknya ayam itu ayam. lagi ayam lagi. Kalau yang ini apa sih Pak? Boleh Pak? Ayo Pak, sini Pak. Boleh, hati-hati. Nah ini judulnya keberlanjutan. Jadi kita harus menjaga satu keberlanjutan. Di sini ada kumbang dan bunga. Itu dia Kumbang selalu, dan bunga. ya. Oke. Kumbang dan bunga Kumbang itu dan tidak bunga. terpisahkan. Dia contoh keberlanjutan yang harus kita jaga sampai sekarang ya. Dimanapun ada bunga pasti ada kumbang. Ya. Dia akan memberikan sesuatu yang terbaik. Biasanya bunga itu nggak pernah luar biasanya bunga itu nggak pernah meminta imbalan dari siapapun. Iya. Dia selalu memberikan yang terbaik. Kumbang sama. Ini sekilas ya Rahma, ini tuh kayaknya bubble wrap gak sih? Bener Iya, gak bubble sih wrap. Pak? Iya kan? Betul, Wow. bubble wrap. Terus kalau yang ini apa Pak? Ini dari Ini plastik. Oh, ini Ini biasa, plastik semua berarti ya kresek. Pak ya? Oh kresek Ini semua plastik ini ya? kresek, tidak ada warna cat sama sekali. Wow berarti ini masing-masing dari Iya. warna plastiknya sendiri? Warna plastik sendiri kita Wow, warna. kita beri tepuk tangan ya. Wow. Keren loh. Ini kalau dilihat secara langsung lebih dekat, ini pasti Bapak Ibu Bakal bakalan emes banget sih. terpesona Betul, sih betul. lihatnya. Wow, ini Ini pengerjaannya berapa lama Pak? Apa? Ini pengerjaannya berapa lama? Ngerjainnya kalau saya bisa 2 hari selesai. 2 2 hari doang Bapak. Wah, Wow. kalau saya sebulan kayaknya Pak. Itu juga nggak tahu jadi apa enggak ya? Iya, itu pun belum tahu jadi apa enggak. Wow, ini memang sesuai klaimnya Bapak. Ini enggak ada pakai cat sama sekali Bener, dari ini bagus plastik. sekali nih. Iya. Semua plastik ya. Plastik. Terus cara nempelnya pakai apa Pak? Kalau boleh tahu. Kita tempel, kita panasin. Plastik kalau sudah ada plastiknya tidak perlu lem. Karena plastik sama plastik kalau dipanasin kan meleleh. Iya sih, Kalau dia betul. meleleh dia lengket. Otomatis Betul. jadi lem. Kuat sekali dia. Betul. Wow. Lalu Pak, ini apa Pak? Kumbang kan ini. Itu Ini kumbang kumbang ya. dan juga Wow. bunga. Berarti jadi satu kesatuan yang nggak bisa terpisahkan ya Pak Iya. ya? Keren Oke, banget. nah Bapak wow. kalau misalkan Bapak kan suka bikin-bikin karya kayak gini nih. Itu Bapak pernah nggak sih suatu karyanya dipajang di sebuah museum gitu? Kalau karya kulit telur ada di Museum Rekor Indonesia. Kan Tapi kalau legendanya. plastik mungkin di beberapa hotel ya ada. Wow. Salah satu hotel di Jakarta yang ternama juga ada. Sudah memajang karya di lobi bahkan besar sekali. Ya, terus ada beberapa yang sudah di Bandung juga ada, di Surabaya ada, di Bali juga ada. Wow, bangga sekali. Tapi kalau selain ini kan pakai kenapa Pak? Ini kan pakai sampah plastik. Iya. Ada nggak sampah lain yang sebelumnya sudah Bapak olah dan menjadikan seni? Oh, Mungkin yang banyak. kayaknya mungkin kayak masa bisa sih gitu? Ternyata bisa Bapak bikin. Apa tuh Pak? Spill coba. Semua sampah kita akan pakai menjadi satu karya seni. Apapun sampahnya. Dari plastik, dari saya pernah ngajar di Palembang. Di Palembang itu kan ada tempat tenun. Itu benang-benangnya kan dibuang. Iya.
dibuang sama sekali tidak punya nilai jual. Akhirnya saya olah jadi karya seni, saya suruh jual ya mereka. Akhirnya kita latih, berapa harganya? Nggak di 3, bisa 300 sampai 400. Yang benang dibuang nggak berguna, jadi bermanfaat. Sama dengan plastik, botol juga sama. Kita bikin juga karya-karya interior juga. Ada lampu, ada vas itu kalau kita olah seperti kristal. Jadi kalau kita pasang di satu tempat itu kesannya kayak kristal. Itu padahal dari botol. Dan pengolahannya sangat mudah, hanya dengan solder. Banyak sekali sih. Tapi kalau boleh tahu ada nggak sih yang tersusah gitu? Mungkin kayak sampah paling susah untuk Bapak olah gitu. Yes, Pak. Ada nggak? Pernah nggak, Pak? Apa nggak pernah? Waduh, nggak pernah kayaknya. Emang udah ahli di bidangnya, Saya tidak Kak. pernah menemukan kesulitan nih. Kayaknya nggak pernah nemuin kesulitan dalam hidup ya, Pak ya. Tapi berarti untuk pengolahan sampah menjadi karya seni ini sudah berapa tahun, Pak? Saya dari sebelum pandemi sudah mulai mengolah sampah. Sebelum pandemi ya. Apalagi setelah pandemi kan banyak sekali kita belajar dengan online. Sampahnya luar biasa, warnanya sangat menarik, sangat bagus-bagus lah. Di situ mulai semakin. Tapi sebelumnya memang Bapak memang melukis? Oh enggak, saya dari teknik sipil. Wow. Ini lagi-lagi plot twist. Saya kira Bapak basicnya memang pelukis, Pak. Jujur. Saya kiranya gitu karena ini lagi-lagi luar Bagus biasa sekali, hasilnya. luar Kita beri biasa. tepuk tangan ya. Keren banget loh ini loh. Dari teknik sipil, Iya, betul penggiat sekali. memang untuk pengolahan sampah lalu dijadikan seni bisa seluar biasa ini nggak Keren semua banget orang. sih. Nah, Bapak sendiri kan kita juga punya generasi muda nih, Pak ya. Nah, Bapak sendiri itu buka jasa les biar anak-anak bisa mau belajar atau gimana, Pak? Ya, kita buka les gratis. Jadi Les siapapun gratis? yang belajar gratis, syaratnya satu, bawa sampah. Bawa Dari sampah aja dari Dan niat rumah. nggak sih, Ya, Pak? bawa sampah dari rumah, 2-3 jam pulang sudah bawa karya. Wow, hebat Jadi sekali ya Bapak gratis. Teguh ya. Dia tuh sudah bisa mendaur ulang sampah dan juga nggak pelit ilmu kayak pastinya. Karena membuka jasa les itu secara gratis, secara cuma-cuma. Kita cuma perlu bawa sampah aja dari rumah, pulang-pulang bisa bawa karya. Hebat sekali. Berarti wow ini bisa dijadikan inspirasi kalau Betul, misalnya kita punya betul. acara ingin dijadikan workshop. Ini bagus banget Bagus banget sih, benar. Dan kalau ngundang saya silahkan, juga tidak bayar. Iya, boleh Keren banget kalau mau banget ngundang loh. ya. Kemana aja silahkan. Yang- Saya tidak bayar untuk diri saya. Enggak. Yang penting ada yang ingin niat untuk Saya pengen dua hanya yang saya sampaikan, kita bisa mensosialisasikan dan menginspirasi warga. Itu saya kira itu yang paling penting. Itu sudah suatu keuntungan bagi saya. menginspirasi dan bermanfaat ya Pak ya. Betul, Luar wow, luar biasa. biasa sekali ya. Oke baik, terima kasih atas waktunya Sama-sama. Ibu Santi, Bapak Teguh. Boleh sekali lagi tepuk Kita tangannya beri tepuk tangan. untuk orang-orang hebat ini. Wow, terima kasih Terima Bapak kasih. Ibu, senang sekali ya kita ngobrol-ngobrol sama orang-orang hebat ini. Oke kakak, selanjutnya ini kan ada pengunjung di hall C1 Anjungan Pemprov ya. Kayak kita ngobrol-ngobrol kali ya, ngobrol-ngobrol sama Boleh. pengunjungnya. Siapakah target Oke, untuk kita tanya-tanya. Kayaknya tadi ada yang ikut partisipasi ke atas ya? iya siapa mana ya? itu? Yang mana? Halo kakak-kakak cantik. Halo. Hai. Oh ini tadi nih hasil karyanya kak. Wow. Wow. Betul. Gimana tadi? Gimana, Perkenalan Kakak? diri dulu dong. Namanya siapa? Aku Novi dari kebetulan pengelola RPTRA juga. Oh, Oke, dan kalau kakak? kakaknya? Aku Putri. Kakak Putri, pengelola RPTRA juga? Iya, betul. Oke, gimana tadi kak? Susah nggak bikin kayak gini? Mudah ya. Mudah ya Benar, ternyata ya. Mudah banget. Jadi kalau dibilang tadi justru kita sangat-sangat mengapresiasi bahwa di era sekarang masih ada sosok kayak Pak Teguh yang mau peduli sama lingkungan dan mau bergerak untuk wilayah. Itu karena yang sama-sama kita ketahui untuk di Jakarta ini sama-sama kita punya krisis sampah ya. Betul Masalah sekali. sampah, apalagi gubernur kita Bapak Pramono sudah sampai mengeluarkan ingup itu tentang bagaimana kita memilah sampah. Nah, dengan adanya kreativitas kayak gini, ini sama aja bisa menciptakan kegiatan-kegiatan. Pertama itu bisa memilah sampah,
Jadi kita memanfaatkan sampah yang menurut kita sebenarnya tidak penting yang biasa kita buang, tapi menjadi karya seni yang luar biasa kayak gini. Yang kedua, ini bisa menjadi aktivitas yang menarik untuk bonding bersama keluarga sih Kak. Gitu, Sama pacar juga sih. Wah, Iya, ini bisa jadi ide dating loh. Oke, abis ini kita ajak kayak gitu kali ya. Iya, Benar-benar. Kak, tapi Oke, kalau kalau- boleh tahu nih, misalnya pemula biasanya bisa nggak sih untuk Menurut bikin yang kakak, kayak iya. gini dari yang sudah-sudah? Oke, untuk kita sendiri sebenarnya pemula Kak. Gitu, nggak ada basic dasar melukis. Gitu, gimana caranya seperti yang tadi sudah disampaikan Pak Teguh, gimana ada kemauan, disitulah kita pasti bisa untuk belajar. Benar. Gitu ya, jadi mengenai tadi lukisan ini, kita tinggal memanfaatkan aja barang-barang yang ada, terutama plastik-plastik yang biasanya kita buang, lalu kita manfaatkan. Kita cuma butuh pemanas tadi tuh bisa pakai hair dryer, bisa pakai pemanas plastik, lalu kita aplikasikan sesuai dengan apa yang kita mau gitu sih. Jadi hasil karya seni ini kan bisa jadi punya nilai jual ya. Benar. Dari sampah yang kita buang, yang menimbulkan banyak masalah, tapi bisa kita manfaatkan sebaik mungkin kayak gini. Wow, hebat sekali ya, benar-benar. Kalau misalkan kita punya sampah daripada, karena kan di Jakarta tuh benar-benar krisis ya, sampah tuh Betul. menumpuk sekali ya Kak ya. Benar. Kita harus banyakin komunitas yang peduli sama lingkungan ya. Nah kalau kakak sendiri kan kakak pengelola Air Petra ya. Kalau di sana sendiri di Air Petra tempat kakak jaga ini, itu udah banyak belum Kak komunitas-komunitas pengelola kayak gini? Untuk aku sendiri ini menggagas memanfaatkan botol plastik Kak. Itu menjadi meja dan kursi. Itu kita namakan eco brick. Jadi botol-botol sampah-sampah plastik itu kita isi dengan sampah-sampah plastik juga. Kan biasanya kemasan botol itu punya seal plastiknya ya. Iya. Gitu. Nah itu kita manfaatkan, masukkan ke dalam, itu bisa menjadi bahan dasar bangunan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa buat menjadi meja kursi yang selain ramah lingkungan, itu juga bisa ramah untuk anak-anak sesuai dengan citranya Air Petra, yaitu ramah anak. Lalu juga tentunya mengurangi sampah yang ada di masyarakat. Apalagi sampah botol tuh kayaknya kan sehari-hari Banyak udah pasti kita banget, temuin di betul. mana-mana ya Kak gitu. Betul. Itu sangat-sangat bisa kita manfaatkan menjadi meja dan kursi. Itu sih Kak. Wow, itu Wow. meja dan kursinya akhirnya dipajang tuh Kak? Dipakai. Dipakai, dipakai di perpustakaan kami. Wow. Itu dia. Hanya dari plastik. Betul, dan itu sudah biasa. diuji coba dengan bobot orang sebesar 150 kilo dan itu Wow. kuat. Wow, Gitu. maksimal 150 kilogram Betul. kuat Kak. Benar. Wow hebat sekali ya. Gak ala-ala. Iya nggak Tidak ala-ala, nggak ala-ala. asal bikin. Terbukti. Memang udah dipikirkan secara matang ya berarti. Nah kalau kakak sendiri itu di Air Petra mana Kak? Air Petra Harapan Mulia di Kemayoran, Oh kecamatannya di sama Kemayoran. dengan PRJ ini ya. Di wilayah sini sendiri Iya. ya. Tapi mungkin mau tanya, kakak udah berapa lama sih gabung di Petra ini dan apa yang menggerakkan hati kakak? Oke, dari tahun 2020 Kak. Jadi kebetulan Air Petraku adalah Air Petra yang bertempat di kawasan yang sangat padat penduduk, bahkan berdampingan dengan RW yang kumuh miskin. Nah, di mana masyarakat yang berdampingan dengan Air Petra itu rata-rata masyarakat yang berpenghasilan rendah. Gitu. Jadi Air Petra ini tuh sangat-sangat dimanfaatkan masyarakat sebagai ruangnya keluarga, tidak hanya untuk anak-anak tapi juga untuk semua kalangan usia, baik dari bayi hingga lansia. Banyak kegiatan-kegiatan yang memang bisa kita manfaatkan di Air Petra. Itu ada layanan kebencanaan, ada layanan anak, layanan masyarakat gitu ya. Dan itu secara terbuka untuk masyarakat secara gratis. Ada pelatihan-pelatihan seperti ini juga itu banyak Kak di masyarakat. Jadi sebenarnya adanya Air Petra itu sangat-sangat bermanfaat untuk masyarakat. Gitu. Jadi Betul sekali. Air Petra sendiri tidak hanya ruang atau taman, tapi menjadi tempat edukasi yang aktif untuk segala macam kalangan usia. Wow luar Terus biasa ya. sekali ya. Nah kakak ngomongin yang tadi ini, berarti kan tadi kan kakak ada recycle dari botol plastik ya. Betul. Nah kalau di Air Petra kakak sendiri itu memang udah ada komunitasnya atau kakak dari pihak Air Petra itu mengundang yang ahli dari bidang recycle ini sendiri? Oke, jadi bermula dari keresahan kita sendiri gitu. Sampah botol ini terlalu banyak di Air Petra. Bagaimana nih kita manfaatkan, apalagi sudah sampai keluar Ingup untuk pemilahan sampah. Gitu, Bantar Gembang sudah tidak menerima lagi sampah-sampah yang anorganik seperti itu kan. Jadi kita manfaatkanlah sampah-sampah itu. Kita belajar bareng dengan macam komunitas dari Universitas Indonesia waktu itu. Kita juga kerjasama dengan LH. Gimana sih
apa aja yang bisa dimanfaatkan oleh sampah itu sendiri. Yang pertama untuk organiknya, sampah-sampah daun dan sampah-sampah buah-buahan kita manfaatkan untuk kompos dan pupuk cair. Kita juga bikin ekoenzim gitu. Dan ekoenzim ini bisa dijadikan sabun loh Kak. Gitu, sabun yang sama, iya betul. Jadi sabun ramah lingkungan. Gitu. Jadi dia tidak mengandung deterjen yang merusak lingkungan. Jadi ekoenzim ini justru sangat-sangat bagus untuk seluruh produk-produk yang ada di rumah tangga kita. Baik itu sabun, terus sabun cuci tangan, untuk mandi pula bisa gitu. Jadi sebenarnya manfaat ekoenzim ini bagus bahkan untuk yang punya eksim. Oh yang punya eksim ya, kan Iya. kulit kan kadang suka sensitif ya. Benar. Tapi ini sudah diuji lab kah? Sudah. Sudah, wow Berarti luar biasa sekali Berarti ya. jangan khawatir, Betul. apapun yang didistribusikan sudah aman. Kak Betul. Rahma, sebentar. Tadi kan dari tadi kita ngomong nih dengan kakak ini, kita mungkin Iya tanya-tanya nih, kakak gantian ini ya. kali gantian ya. Kakak, sendiri. kalau tadi kakak ini kan, Iya. kakak siapa tadi namanya Kak kak? Putri. Kak Putri, tadi Kak Putri udah join dari tahun 2020. Kalau kakak sendiri udah join dari tahun berapa dan apa sih alasannya? Aku lebih lama lagi, aku udah join dari 2016. Wow, Wow. 2016. Iya, itu terbentuknya berarti- dari RPtra tahap 2. 10 tahun. Betul, 10 tahun. Wow. Satu dekade aku di RPtra. Gokil. Udah Terus apa? mengabdi dia ya. Terus apa yang menjadi alasan kakak join Epetra? Alasan aku menjadi join RPtra itu sangat menyentuh hati banget. Kita kerja di RPtra itu karena benar-benar melayani dari hati. Kita bisa melayani dari usia ibu hamil sampai dengan lansia. Kita bisa kenal dengan masyarakat, dengan berbagai watak dan karakter masyarakat di lingkungan kita sendiri. Kita jadi akrab yang tadinya kita nggak kenal sama masyarakat, lama-lama seperti kayak keluarga sendiri gitu Kak. Malah tetangga kita sendiri yang di rumah, kita lebih dekat tetangga yang di RPtra Kak, daripada di rumah gitu. Iya. Saking kita sehari-harinya setiap hari berinteraksinya sama warga di sekitar RPtra kayak gitu. Yang tadinya nggak kenal. Betul. Bisa jadi kenal ya di RPtra Iya, ya Kak. Loh, benar-benar. ini tetangga kita ternyata. Jadi kak, benar kak, aku mau nanya. Yang menarik adalah kan Epetra ini udah ada cabangnya atau bagaimana? Udah ada? Udah ya? banyak banget Udah banyak ya. cabangnya. Sekitar Tapi 300-an seprovinsi DKI Jakarta. wow, itu di 300. Provinsi DKI Jakarta aja. Se-DKI. Di luarnya ada kak? Rata-rata itu untuk nama RPTA sendiri adanya di Jakarta, di DKI Jakarta aja ya. Gitu. Tapi kalau di wilayah di luar DKI Jakarta mungkin ada tapi namanya mungkin berbeda. Gitu. Oke. Paling ini sih kak pertanyaannya, apakah Epetra juga melakukan penyuluhan ke berbagai TPA? Soalnya sebenarnya aku tuh orang Bekasi kak, aku tahu TPA Bantar Gebang itu salah satu, bahkan kemarin sudah diliput oleh media luar menjadi salah satu penyebab ozon gak sih? Iya, Nah itu kan mengerikan sekali. Apakah kakak juga ke TPS-TPS atau TPA-TPA gitu gimana kak? Untuk melakukan workshop seperti ini? Kalau untuk di cangkupan wilayah RPtra kita pasti sosialisasinya di RT, RW di kelurahan kita sendiri Kak gitu. Jadi kita sosialisasi gimana caranya kita nih meminimalisir untuk tidak mengantar sampah-sampah rumah tangga kita ke TPA di wilayah kecamatan gitu Kak. Supaya dari kecamatannya nanti untuk meminimalisirnya lagi ke Bantar Gebang gitu. Oke, tapi pernah ke Bantar Gebang kak? Pernah. Wow, itu ngapain kak? Itu ada sosialisasinya juga. Kita Sosialisasi diundang juga juga. dari sana untuk melihat keadaan di sana tuh kayak gimana, pengolahan sampahnya juga kayak gimana di sana gitu. Tapi kan selama ini berasa banget gak sebagai warga Bekasi? Wanginya ya. Saya Panas lumayan, banget gak sih? saya di lumayan Bekasi? ini sih, lumayan prihatin karena apalagi maksudnya dengan banyaknya insiden yang kurang betul. kurang enak juga dan lagi-lagi sesederhana karena sampah yang biasanya kita kayak anggap Sepelein ya. sepele ternyata bisa menjadi suatu Bisa yang membahayakan. Jadi Bencana ya. Itu dia Kak, jadi kota nomor 2 di dunia loh Kak, yang terparah Wah, gitu kan. mengerikan sih Iya, memang. iya. Dan mungkin kedepannya ya kayak kita juga berharap kalau nantinya akan ada
aksi nyata lah, nggak hanya dari pemerintah tapi warga-warga sekitar. Dari diri kita sendiri tentunya kan. Benar. Dari kita sendiri juga harus ada kesadaran diri penuh ya Betul. Kak ya untuk menjaga lingkungan sekitar. Oke, baik. Terima kasih Kakak Putri dan juga Kakak siapa tadi? Kak Novi. Kak Novi, terima kasih atas Terima partisipasinya. kasih. Dan mungkin pesannya semoga tetap semangat memperjuangkan hal yang gak banyak orang mau. Betul. Ya, betul. Ya. Siap. Terima kasih banyak Terima Kak. kasih banyak. Sama-sama, Kak. Sehat-sehat ya. Sehat selalu ya. Nah, Baik. oke. Tadi udah Berarti hebat-hebat ngobrol-ngobrol sekali ya dengan- Kak ya. Udah ngobrol-ngobrol soal pengolahan sampah Benar. sampai menjadi seni. Jadi gimana Rahma, kamu tertarik nggak? Mungkin nextnya aku tertarik ya Kak, karena sebenarnya dari diri kita sendiri dulu ya. Dari diri kita sendiri dulu memang kita harus peduli sama lingkungan kita ya. Karena kalau bukan kita itu siapa lagi gitu. Iya. Ini aku sih tertarik banget sih untuk Benar. menjadikan membuat lukisan, membuat karya seni dari hasil olahan sampah, ikut dari Epetra yang ini saya tertarik sih, lumayan. Karena Nanti. belum pernah. Berarti kalau di Bekasi tuh nggak ada air Petra ya Kak ya? Nggak ada Kak, Epetra itu kan Air Petra, Jakarta iya, tadi Air Petra dibilang. nggak ada. Berarti kamu kalau misalkan mau main-main ke air Petranya Jakarta. Iya, nantilah ya. Tapi memang saya juga sebagai warga Bekasi yang dekat dengan TPA Bantar Gebang lumayan prihatin sih. Tapi Iya betul. dengan adanya kegiatan yang menarik dan dibawakan menjadi karya seni, ini sebuah bisa dibilang transformasi yang bisa menggerakkan banyak orang, terlebih yang anak muda. Betul sekali. Gitu. Rahma, jadi Iya. tak lupa-lupa kita membilang ya, Mengapresiasi lagi, memberitahu bahwa terselenggaranya acara di Hall C1 ini berkat banyaknya pihak. Betul sekali. Siapa aja Rahma? Dan kembali kita informasikan sekali lagi event yang kita nikmati hari ini sampai dengan selesai Pekan Raya Jakarta 2026. Bukan lagi tanpa dari dukungan para sponsor ya Kak ya. Nah mari kita berikan apresiasi untuk seluruh sponsor yang telah mendukung acara di Hall C1 Anjungan Pemprov DKI Jakarta. Antara lain ada dari Bank Jakarta, Membangun Masa Depan, Pamjaya, Air untuk Jakarta, Transjakarta melangkah lebih jauh, MRT Jakarta, Increasing Mobility, Improving Life Quality, Jackpot Group, Jakarta City Master of Development, Perumda Pasar Jaya, tumbuh bersama masyarakat dan juga Selain itu juga kita juga akan berterima kasih kepada Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Innovating Progress for Jakarta Global City. Kami juga berterima kasih kepada PLN Mobile layanan dalam genggaman semua makin mudah. Perumda Paul Jaya mewujudkan sanitasi aman untuk mendukung Jakarta Global City. Dharma Jaya, pangan sehat untuk hidup lebih baik. Food Station, ingat pangan, ingat Food Station. Dan yang terakhir ada Vita Berry, Premium Strawberries from Nonsen Korea. Vita Berry. Kita beri tepuk tangan untuk seluruh sponsor. Mana suara? Nah. Kayaknya jam-jam segini itu jam-jamnya jam-jam ngantuk lapar ya Kak ya. mencari makanan dan minuman yang segar. Jadi nantinya sebelum kita mengakhiri sesi terakhir sebelum Isoma, kami ingatkan kembali kalau nantinya ada semifinal lomba robotik tingkat SD, SMP, dan juga SMA. Wah. Pastinya tetap di Hall C1 Anjungan Pemprov DKI karena sehabis ini kita akan ada penampilan dari adik-adik kita yang luar biasa sekali. Dan kita izin untuk Isoma sebentar ya Kak ya. Kita akan kembali lagi di jam 7 sampai dengan nanti untuk menghibur kalian semua. Jadi misalnya ada yang bertanya-tanya apa sih kegiatan di Hall C1 ini? Banyak sekali. banget. Karena nanti gak kalah seru kok untuk lomba semifinal robotik ini. Karena dilaksanakan dan diikuti oleh anak-anak dari tingkat SD, SMP, Dan hingga juga SMA. SMA. Baik Rahma, tanpa berpanjang-panjang lagi kerasa-rasanya udah pada cari makan. Iya. Aku juga mau cari nih. Iya, kita nanti habis ini keliling-keliling dulu ya. Oke, Oke. baik. Sampai berjumpa di Hall C1 jam 7 malam. Yeay!
Dalam perjalanan kita bertemu banyak rintangan, terhimpit oleh keadaan sulit. Namun ingatlah, ada teman yang berjuang untuk merakit masa depan. Setiap titik peluh merupakan cerminan komitmen dari PAM Jaya untuk memberikan air yang terbaik. Terima kasih Jakarta telah bersabar. Kehidupan yang lebih baik ada di depan mata, karena setiap tetes air berarti air PAM hadir untuk semua warga Jakarta. MRT Jakarta. Bingung mau buka usaha di mana? Perumda Pasar Jaya, solusinya. Tersebar di 153 titik di seluruh DKI Jakarta. Hubungi 0822 10 6036. Setiap pagi, ada banyak tangan yang mulai bekerja. Menjaga, merawat, memastikan agar yang dikirim dari alam sampai ke meja makan dalam kondisi terbaik. Di sini, setiap sapi sehat diproses secara higienis dan sesuai syariat. Ikan dan ayam disimpan di cold storage berstandar tinggi agar kesegarannya terjaga sebelum dikirim ke pasar, hotel, dan restoran. Selain menjadi tempat membeli sapi berkualitas, Dharma Jaya juga menjadi mitra, tempat menyimpan hasil tangkapan laut, memotong sapi dengan aman, dan menjaga stok daging tetap segar untuk setiap pelanggan. Dharma Jaya hadir untuk semua, untuk masyarakat hingga pelaku usaha, untuk pasar tradisional hingga hotel dan restoran besar, menjaga kualitas dari hulu sampai hilir. Sapi bermutu, usaha lancar. Sapinya sehat, menguntungkan. Terpercaya. Dharma Jaya, dari tangan kami untuk setiap senyum di meja makan Anda. Dharma Jaya, segar, sehat, dan terpercaya.